warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franciscus Tarmo Nugroho Sido. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan peran pemuda sebagai warga negara global dalam menghadapi krisis dunia. Percaya nggak sih kalau anak muda itu punya peran besar dalam menghadapi krisis iklim? Kalau nggak percaya, sini kita kasih tahu cara yang bisa kamu lakukan serta contoh nyatanya. Pertama, bisa mulai dari diri sendiri, yaitu membiasakan pola hidup ramah lingkungan. Sebagai anak muda, kita ada di usia produktif dan eksploratif. Gaya hidup ramah lingkungan seperti menaiki transportasi umum, hemat listrik, mengurangi sampah sekali pakai, bisa jadi gaya hidup yang bisa dicontoh oleh generasi lain. Kedua, ajak orang lain hadapi krisis iklim lewat kampanye. Zaman sekarang, kampanye nggak cuma dilakukan di lapangan secara langsung loh. Kamu juga bisa berkampanye secara digital. Melalui media sosial, kamu bisa sebarkan konten yang sifatnya informatif, edukatif, dan mengajak teman-teman yang lain untuk ikut beraksi. Contohnya kayak akun-akun ini nih. Ketiga, menyuarakan aksi iklim skala besar di lapangan. Tahu nggak sih, setiap tahunnya di bulan September diselenggarakan aksi iklim global atau Global Climate Strike. Sebagai anak muda, kamu bisa meramaikan aksi ini dan ikut unjuk rasa mengangkat isu perubahan iklim. Kamu sudah mulai beraksi untuk hadapi krisis iklim belum? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar ya. Yang pertama, perubahan iklim, krisis kemanusiaan, dan kemiskinan global. Perubahan iklim menjadi tantangan global yang berdampak luas terhadap kehidupan manusia, seperti meningkatnya bencana alam, krisis pangan, dan kelangkaan air bersih. Dampak ini paling dirasakan oleh negara berkembang dan kelompok rentan, sehingga memicu krisis kemanusiaan berupa pengungsian, kelaparan, dan masalah kesehatan. Di sisi lain, kemiskinan global memperburuk kondisi tersebut karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan layak. Ketiga masalah ini saling berkaitan dan membutuhkan kerjasama global untuk penanganannya. Yang kedua, tanggung jawab sosial warga negara global. Sebagai warga negara global, setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah dunia. Tanggung jawab mencakup kepedulian terhadap isu kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungannya. Pemuda dapat berperan melalui tindakan nyata seperti kampanye sosial, gaya hidup ramah lingkungan, partisipasi dalam kegiatan kemanusiaan, serta bermanfaat teknologi dan media sosial untuk menyebabkan kesadaran global. Setiap empati, toleransi, dan kolaborasi lintas negara menjadi kunci dalam menghadapi krisis dunia bersama. Baik, sekian penjelasan saya mengenai peran pemuda sebagai warga negara global dalam menghadapi krisis dunia. Berikut kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama itu, peran generasi muda Indonesia sebagai warga negara global yang beretika dan berkeadilan.
Generasi muda Indonesia memiliki peran strategis sebagai warga negara global dalam menghadapi berbagai krisis dunia seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan, dan kemiskinan global. Sebagai warga negara global yang beretika, generasi muda dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan, baik di lingkungan lokal maupun global. Generasi muda dapat berperan aktif dengan menerangkan gaya hidup berkelanjutan seperti mengurangi penggunaan plastik, penghemat energi, serta peduli terhadap lingkungan dengan sikap kritis, empati, dan kolaborasi lintas budaya. Generasi muda Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi nyata dalam menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Baik, pertanyaan kedua, keterkaitan kebijakan nasional dengan agenda global. Kebijakan nasional Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan agenda global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, menjadi kerangka global yang mendorong negara-negara termasuk Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan inklusif hingga tahun 2030. Indonesia telah mengintegrasikan tujuan SDGs ke dalam berbagai kebijakan dan program nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, kebijakan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks keberlanjutan kebijakan nasional terkait pengendalian perubahan iklim, energi keterbukaan, pengelolaan sampah, dan pelestarian hutan sejalan dengan agenda global untuk menekan dampak pemanasan global dan menjaga keseimbangan ekosistem. Upaya ini berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan SDGs seperti penanganan perubahan iklim, kehidupan di darat, dan konsumsi yang bertanggung jawab. Sekian dari pemaparan materi